Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brad Sobi, selamat datang kembali di channelnya Seven Wedding Concept, your all-in-one wedding package. Kali ini nih, sekarang kita bakal ngobrol sama vendor yang perannya cukup penting nih di hari pernikahannya Brad Sobi. Mereka adalah Akai, Alisano, dan Dodi 3D. Kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih sama duo yang udah hits banget di Bandung ini, Teh. Ya, banget loh. Dari kapan? Dari zaman dulu. Bukan dari zaman now. Udah tua dong. Enggak. Udah tua? Enggak dong. Nah, ngomong-ngomong soal zaman dulu nih, kira-kira boleh ceritain sedikit nggak nih, sejak berapa tahun yang lalu kira-kira udah menggeluti dunia MC, per-MC-an nih? Silahkan. Kebetulan kalau gue nih Akai sama Dodi hampir bareng. Nyaris hampir bareng karena memang kita pernah di satu radio yang sama, berangkat bareng juga di radio tersebut. Berangkat bareng dulu aja di mobil bareng. Enggak sih, duluan gue dan lu gue masukin kan. Iya benar. Jadi gue masuk ke radio tersebut, kemudian ngajaklah beliau. Tapi karena memang kita sudah dekat dari awal, artinya ada kecocokan dalam segala hal ya. Akhirnya kita bisa masuk juga ke dunia MC dan akhirnya banyak juga nih job-job MC yang akhirnya kita bisa bareng-bareng gitu berdua. Betul. Duet. Sekitar 25 tahunan lah ya. Wow. Wow. Nyaris 25 Mungkin tahun. ya, mungkin ya. Lebih meren. Lebih meren. So muda. Cuman pastinya kayaknya nggak bakal disebutin karena ntar ketahuan umur gue. Berarti udah memang dari ya udah profesional banget lah ya, bisa dibilang. Pengalamannya udah. Kalau profesional sih mungkin kita berusaha untuk tetap menjadi profesional ya. Minimal kita disiplin dalam hal waktu ya, nggak telat, kemudian juga menghargai acara gitu. Menghargai acara itu dalam bentuk penampilan ya kan, udah gitu juga menghargai tema gitu kan. Benar banget. Wedding kan ada tema-tema tradisional, mau modern. Di sini perannya cukup penting karena Iya, karena kalau nggak ada MC ya kemudian hanya nurek pimpin acara ya. iya, selain WO itu kan di ground ya, istilahnya di floornya nih. Untuk yang direct atau ini semua itu kan pasti beliau-beliau Iya, ini. dan kadang-kadang juga posisi MC itu jadi peran utama banget di acara karena orang lain nih yang nggak tahu, bukan orang lain yang nggak tahu, orang lain yang datang ke sebuah acara pernikahan pastinya bakal nanya sama MC dulu kan segala hal sesuatu. Makanan kurang kadang-kadang Kakak punten gitu. Kang Janur kok belum datang? Namanya ke MC gitu kan. Iya. Tapi emang sesuai dengan namanya Master of Ceremony, which is jadi Master of Ceremony, berarti pengatur acara. Jadi setelah acara digodok oleh WO, melibatkan semua vendor-vendor terbaik, akhirnya dari eksekusinya lah di MC inilah gitu kan. Gitu. Nah, ngomong soal MC nih, kira-kira apa sih keunikan Om Dodi sama Om Akai ini kalau nge-MC gitu ya? Biar kan pasti ada ciri khas masing-masing ya kan dalam setiap MC itu. Nah, kira-kira apa sih yang benar-benar di Om Akai dulu deh, Om Akai dulu. Gue dulu ya. Yang uniknya apa nih Om Akai? Kalau gue sih nggak ada unik-uniknya ya, berusaha untuk standar aja. Jadi gini, ketika gue dikasih job MC, saya selalu tidak pernah beban. Jadi gue ketika datang ke sebuah acara, udah gue mah nggak usah beban gitu. Gue nggak mau, gue nggak punya beban. Kudu rame nih acara, kudu seru, kudu gini. Apa adanya aja dulu. Jadi gue berangkat dari rumah itu dalam keadaan ya santai tanpa beban. Tapi dalam artian ya itu dia tadi, gue mesti mematuhi apa yang emang yang sudah dirancang konsep sama WO, konsepnya, sama si pengantin juga. Ya kadang-kadang juga kita harus ngobrol banyak ya kalau sama klien wedding mah ya. Jadi karena beda kepala, beda pemikiran, beda konsep. Ya gitu. Orang tua sama anak aja beda. Ada orang yang ada orang yang sungkeman pengen sedih banget. Makanya bikin dia nangis banget, ada yang seperti itu. Tapi ada juga banyak juga pengantin yang kakak kita mah nggak mau sedih, kita mah pengen ketawa-ketawa aja. Terus gue bilang, Om, kalau ketawa-ketawa lain sungkeman nanti apa kurang sulap kan? Itu after party. Om Dodi nih. Kalau ditanya soal keunikan atau apa gitu mungkin susah ya kalau Dodi jawab karena mungkin orang lain bisa ngelihat seperti apa Dodi pada saat membawakan sebuah acara. Tapi kata orang-orang ketika mereka datang gitu ya ke satu pernikahan, gue denger Dot dari luar tuh, wah ini si Dodi nih. Berarti suaranya ya? Mungkin dari suara, mungkin dari suara. Mungkin dari suara. Sih, kita punya suara-suara yang unik ya. Iya. Unik tuh kayak pika geleheun badannya. Lebih kageleun. Karena sudah sering banget didengar dan udah lama banget. Nah, jadi ya mungkin kalau itu pas didengar tuh udah tahu banget. Betul, mungkin karena kita bekerja di radio dari bertahun-tahun yang lalu, jadi akhirnya
suara kita terdengar familiar di kalangan orang-orang lewat radio. Jadi pada saat mereka ketemu di wedding pun, ini suara yang gue pernah dengar gitu kan. Nah, itu kita mungkin memang udah lama juga di radio kan. Jadi berangkat MC itu memang bersama juga dengan kita memang jadi penyiar. Gitu. Ya udah suhunya. Kalau di Bandung tuh gak ada yang nggak kenal sama. Tapi enggak lah, gimana pun juga kita masih tetap belajar. Apalagi Dodi gitu ya. Which is karena kita berangkat sebagai MC event dulunya, event-event yang seru-seru, ulang tahun segala macam. Ketika akhirnya kita berangkat ke wedding pun tanpa kita create sebelumnya, ada opportunity, ada kesempatan, dan one of them adalah Seven Wedding juga yang membawa kita masuk ke dunia wedding gitu kan. Akhirnya kita juga belajar, dan sampai saat ini memang kita harus masih terus belajar. Karena masih banyak banget. Kita nggak bilang terus senior atau junior, tapi banyak banget rekan-rekan MC kita juga yang mungkin jam terbangnya di bawah kita, tapi ilmunya lebih tinggi dibanding kita. Nah itulah akhirnya buat kita sih akhirnya mikir sebagai MC tuh emang nggak boleh berhenti sampai di sini, belajar dari siapapun, entah dari yang pendahulunya ataupun dari yang baru-barunya gitu. Keren banget. Pokoknya nggak ada istilah berhenti belajar kalau buat kita. Gitu. Makanya kadang-kadang gue jangan heran kalau misalnya nanti ya para Bryce Cubing ngelihat gue lagi nongkrong misalnya di sebuah mall lagi nongkrongin MC gitu kan, lagi bawain acaranya mungkin acara fashion show atau acara apa, gue tuh ikut nongkrong nonton gitu ngeliatin MC-nya gitu. Itu lagi belajar ya, lagi menyerap ilmu baru gitu. Karena jadi MC itu ada banyak hal yang harus kita dapat, harus kita kuasai. Wawasan gitu kan. umum ya, harus banyak ya. Bukan gitu cuma kan. ilmu soal weddingnya aja, tapi cara pendekatan sama audiens itu seperti itu ya gitu. Salah satunya. Nih, kenapa Akai Alisano? Kenapa Dodi Tridi? Soalnya kan kayak memang unik sih. Iya. Akai Alisano Dodi Tridi. Oke, gitu. Enggak, dulu inget banget zaman dulu radio zaman baheula ya. Banyak Kan tua berarti zaman baheula. Ariel lu Kenapa selalu dikaitkan dengan sekarang gitu. Kan duluan Akai. Jadi zaman dulu tuh zaman awal-awal radio tuh waktu zaman kita masuk ke radio tersebut itu lagi tren nama-nama membawa nama belakang ayah kita atau kakek kita. Oh, ya contohnya siapa ya, adalah ya Banyak senior. banyak nama banget keluarga senior gitu betul, ya. iya, betul. Akhirnya dulu sih namanya bukan Akai Alisano awalnya. Akai apa ya dulu tuh gua apa ya? Akai Kamisro Muhammad ya. Enggak, aku inget. Yang panjang banget itu loh. Jorgi. Kenapa Jorgi? Karena dia dokter gigi. Oh iya betul. Dari dokter gigi. Dulu Iya, gua pakai nama ini dulu, nama kakek dulu. Akai Kamil Surah Muhammad. Oke. Kemudian karena kayak lebih susah dan kayak tua gitu ya. Akhirnya kita ganti nama jadi Akai Jorgi Alisano. Oke. Jorgi itu ya tadi karena gue dulunya dokter gigi kan. Sekarang Akai udah nggak Jorgi. dokter gigi? Udah enggak. Lebih baik di wedding aja deh. Daripada gue mesti nyebut nyebut nyawa, nyebut untu. Amit nih. lanjut apa? Iya, jadi nah Alisano sendiri kalau nggak salah sih ya, tapi sekarang gue lihat di kampus kok nggak ada. Kalau nggak salah dulu gue tuh ngelihat dari entah dari bahasa apa itu Alisano itu singkatan dari sayang sama ibu. Karena ada sejarahnya dulu Alisano itu. Jadi karena pada saat itu kebetulan ada sejarahnya juga. Di ya ini sih nggak bisa diceritain ya. Saya kira waktu itu nyokap gue tuh lagi sedih-sedihnya gitu. Oke. Om Dodi kalau menurut gimana? Dodi Dodi tadi 3D. sama menyambung juga dengan tadi 3 dimensi. 3 dimensi. Dilihat, diraba, dipakai. Jadi MC maksudnya ya. Enggak. Oh, bukan. Jadi gini. Lalu dilihat, diraba, dipakai. Kan udah dulu lu banget terus dipegang, ini beneran manusia bukan? Oh, iya, Gue iya. pakai di jasa lu jadi MC. Ya, orang bilang banyak orang bilang lu tuh halus banget ya Betul. gitu ya. Astral. Oh iya. Enggak. Jadi bener tadi kata Akai, jadi pada saat itu tuh tren banget kita penyiar itu harus membawa nama keluarga. Tidak diharuskan, cuman banyak banget pada generasi itu semua orang tuh bawa nama keluarga dan kebetulan Dodi orang Jawa kan, cuma lahir di Bandung. Jadi nama marga keluarga itu adalah Danu Diwiryo. Banyak banget orang yang susah, Dodi Danu Diwiryo. Dodi Danu Diwiryo, bukan Dodi Danu Diwiryo, susah. Dodi Danu Diwiryo 3D. Oke, Dodi yang 3D itu Dodi 3D akhirnya. Gitulah sejarahnya Dodi Danu Diwiryo. Ada 3 huruf dia di situ. Jadi Dodi 3D. 3D, 3D. Ya. Oh, itu. Dodi Danu di Wiryo. Dikira aja susah ya. Susah kan? Nah, akhirnya dibikinlah nickname itu Dodi 3D biar lebih gampang diingat, gampang disebut dan segala macam. Dan Dodi juga nggak ribet pada saat MC, nggak Dodi Wiryo kan kayak susah gitu ya. Kalau Dodi 3D kayak lebih banget ya. Oh iya benar. Hai Alisano, Dodi 3D. Nah, Om Akai sama Om Dodi nih,
Kalau dulu kan kita taunya kayak di radio gitu ya. Nah, sekarang udah ke event nih. Nah, selain wedding apa aja sih? Siapa tahu nanti di brides to be atau ex client kita ada mau birthday. Oke, gue dulu aja ya. Sama aja. Jadi gini, sebetulnya kalau Akai sama Dodi tuh ya itu dia tadi berangkat bareng, hampir bareng. Kemudian juga banyak banget memang sudah ngebentuk satu nama. Kita berdua pasti Akai Dodi gitu kan. Dua ada sih teman kita namanya Awong juga ya, Akai Dodi Awong, tapi untuk yang duetnya Akai Dodi gitu kan. Awal-awal sih dulu kita memang kan radio juga ada anak muda kan gitu dulu siarannya. Udah gitu banyak banget event-event yang anak muda kayak Susupantin itu banyak banget. Susupantin kita bisa Sabtu sama Minggu tuh bisa full ya. Bisa kayak full. wedding sekarang gitu ya. Jadi tiap weekend tuh pasti birthday terus. Nah kesininya banyak juga event gathering gitu kan. Event gathering perusahaan-perusahaan gitu. Bahkan kita sempet nih berdua pergi gathering MC gathering itu di Hong Kong, Korea, di Bangkok, di Singapura mah udah kehitung gitu kan. Makanya gue bersyukur banget karena gue bisa keluar negeri itu bukan karena duit sendiri, karena job gitu. Iya beneran. Dan semua ditanggung kan? Iya, semua ditanggung. Gratis. Paling penting. Gitu. Bawa diri aja. Jadi emang dulu berangkatnya kita awal dari event-event. Seventeen, prom night, ya kan, perpisahan, reunian, udah gitu ya event gathering gitu. Pokoknya yang bersifat seru-seruan, informal. Nah kemudian tapi kan kita juga mikir ya, kita sering ngobrol kita tuh nggak mungkin muda terus, nggak mungkin gila terus kan. Ada saatnya kita harus gimana makanya? Nah, kita gila. Coba diulangi lagi ya tadi. Back on track gitu ya, back on track sebagai manusia yang seutuhnya gitu. Kembali ya? Ya kembali fitrah gitu kan. Kita sering banget dari dulu emang udah apa? Planning nih, kayaknya nanti kita kalau udah agak sedikit gedean gitu kan, dewasaan, kita mesti juga nguasain MC wedding. Tapi memang dari zaman dulu, kalau ditanya pertama kali kapan MC wedding, jawabannya adalah ketika gue SMA. Itu lucu banget. Berarti udah lama sih sebetulnya ya? Enggak, itu cuma disuruh doang. Jadi dulu di SMA 2, gue kan SMA 2 Bandung, Akai kan SMA 2 Bandung ya. Nah di SMA 2 Bandung itu memang gue tuh osisnya sebagai humas. Which is itu tiap Senin gue selalu jadi MC upacara. Iya, protokol gitu ya. Protokol, minimal ngumumin kegiatan segala macam. Kalau ada kegiatan SMA juga gue jadi MC-nya. Nah, alhasil guru-guru di sana kalau punya acara pasti nyuruhnya ke gue MC-nya. Nah, inget banget dulu yang pertama kali ngasih job MC wedding itu adalah Bu Om Komaria, guru agama gue. Halo Bu Om. Ya selamat siang Bu Om Komaria. Ya. Mungkin beliau nanti ya, nonton. Beliau lah yang meletekin aku jadi MC wedding gitu. Terus apa kan ngapain? Dan gue belum tahu apa-apa kan dan sempat nolak juga. Aduh, Bu Om, saya belum pernah MC wedding. Ini kan MC wedding kan beda ya dengan event gitu kan. Udahlah, Akai bisa tenang aja. Udah gitu kan. Pas zaman dulu tuh belum apa ya? Belum populer WO. Jadi semua tuh kontrol jadi panitia keluarga MC, gitu kan. ya. Dan sampai di sana, sampai di tempat acara ya, di tempat yang Ibu Om Komaria itu, lu tau nggak, gue kelabakan banget. Sampai gue tuh nyebut hantaran dulu bukan hantaran, mangga cacandakan ya. Mungkin apa sih cacandakan? Dicandak. Kebayang nggak sih belum pernah ada ini pengalaman dipaksa. Ya udah gue mesti pede, gue kan nggak enak juga sama guru ya. Biar dapat nilai 9 gitu. Dapat nilai 9. Oh jadi dulu di BNN pakai nilai. Dia pakai nilai. Tapi nilainya nggak 9 juga. Enggak juga. Cuman emang pengen bantu aja, nggak enakan guru yang minta ya. Gue pernah punya sahabat namanya Dani kalau nggak salah, atau siapa ya, gue tuh lupa ya. Udah lama banget sih, zaman dulu banget, zaman gue ABG. Mamahnya itu sering MC wedding. Oke. Entah kenapa, karena mungkin ngerasa ke gue tuh nganggap anak ya, dan dia tahu, beliau juga tahu gue tuh MC, tapi masih belum MC wedding. Percaya nggak? Dia pernah ngasih kisi-kisi MC wedding. Lengkap dengan bahasanya ya. Oh ya? Iya, Kakai. Kayak manual book gitu? Iya, enggak potongan-potongan rundown apa? Tulisan tangan. Cue card gitu. Enggak, udah diketik. Rapi. Sampai sekarang aku simpan baik-baik. Itu pemberian dari ibu siapa aku lupa, dari mamanya temen aku. Mungkin karena udah ngerasa jadi anak gitu ya. Kakai, sok suatu saat ini pasti bakal berguna katanya buat Kakai. Benar.
Makanya kalau nggak ada luar biasa tuh. ada kata-kata ya, ketika lagi sungkeman ada Sundanya, itu tuh dari situ. Oh, Gitu. iya karena kan sebetulnya kalau untuk wedding itu bukan nggak bisa sembarangan sih sebetulnya. Jadi ada beberapa pakem atau beberapa momen yang memang di situ tuh harus betul-betul dihandle oleh MC yang profesional gitu loh maksudnya, karena ya ini momen ya gitu kan, kita nggak mungkin rolling action cut. Nggak bisa gitu kan. Iya gitu kan. Karena kita harus bisa membangun suasana ya. Betul, ketika suasana lagi sungkeman, kita harus benar-benar yang haru gitu kan, yang khusyuk, hikmat. Bagaimana kita bisa membangkitkan si ingatan si anak sama jasa-jasa orang tua gitu kan. Iya tuh, ya. Poin-poin pentingnya gitu. Nah kalau lu Dot, mungkin Om Dodi dari TK gitu atau dari lahir sudah langsung MC gitu. Mungkin gak jauh sama Akai juga karena pada saat SMA saya di SMA 20 lumayan jadi banci tampil juga. Aktif banget di mana-mana. Tampilnya hilangin dong bancinya aja. Jadi bener-bener yang eksis aja gitu, semua segala macam aktivitas tuh diikutin di SMA. Tapi justru malah enggak. Hanya sekedar pelakunya aja, tapi ketika kita udah disuruh MC, disuruh mimpin rapat segala macam, big no sama sekali enggak malahan. Oh, jadi maksudnya di belakang layar gitu. Belakang layar, jadi nge-create event, pensi segala macam gitu kan. Sampai akhirnya momen dimana beres SMA dan ketemu beliau inilah dan jujur sih pertama kali ngajak MC itu adalah Akai sebenarnya. Kalau event besar tuh pensi SMA 20 di Saparua yang Andre Hanusa tuh tahun berapa ya Andre Hanusa ya? Itu momen pertama di event besar itu ya. Tapi kalau misalnya untuk event wedding di Hotel Pangegar. Hotel Homan. Iya. Ingat kayak orang Jepang itu loh yang Lupa. Tapi langsung berdua ya? Iya, kita bagi-bagi kata-kata kan gue udah punya catatan tuh. Jadi kita bagi dua Dot, ingat enggak dulu? Iya, gitu, lu nyokap ya, gue mertua. Kalau dulu yang ngingetin sama kayak kok sekarang Om Dodi yang ngingetin. Iya. Benar. Dulu awal kita masih pakai, kita dulu MC wedding awal masih pakai kotretan, nggak teks sih, lebih ke garis besarnya. Pointer-pointernya gitu. Jadi kita jadi sebelum itu kita discuss dulu gitu. Tapi karena memang kita kan dulu juara puisi ya. Oke. Pujangga Waduh. Bohong. Jadi gitu, jadi sebenarnya gombal sih. Coba contohin dong. Contohin dong satu aja. Iya, pokoknya satu ini deh. Satu apa ya? Kalimat aja, satu bait lah. Gak boleh sama ya. Apa sih ngapain nih? Yang sungkeman. Rangkai kata. Oke. Enggak, yang sungkeman aja ya. Iya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Langkung ti payun. Abdi sejang haturkeun rebu nuhun kana kasayan tos paparintkeun ku ibu. Dikawit abdi dikandung anu ilahana salami salapan sasi. Dugi ka ayeuna. Mugi dina wanci Lestari dina mana abdi sada-sadasarna abdi nanda dihapunten jeung sabaraha kelepatan mugi mama jembar hapunten ka abdi duaan. Gitu Pak. Itu buat yang ibu. Kalau buat yang bapak beda lagi ya. Beda lagi, ya beda dong. Kalau buat bapak nuhun abdi tos diaping-aping, dijaring, ditata, diriksa, didama-dama ku bapak. Punten bapak bila abdi ka bapak kirang satu. Bila abdi ka bapak kirang babakti, mugi bapak sugi-sugi jajab doa. Selanjutnya kita pakai bahasa Indonesia aja gitu kan. Oke. Jadi tuh nanti ngatur-ngaturnya tuh ini ya. Karena ada beberapa poin yang memang pakai bahasa daerah gitu. Jadi ketika itu buat orang Sunda ya, buat yang ikan Sunda diusahakan sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin sih, musim sedikit ada bahasa ininya Sundanya, ya, bahasa Sundanya biar berasa pernikahannya. Itu buat nyokap sama bokap, buat mertua ada lagi, buat nenek ada lagi, tapi cuma dikit-dikit doang kok gitu. Tapi selebihnya kita ngarang-ngarang aja, dan kan kita orang Sunda ya. Kayak misalnya ke nenek gitu kan. Kalau misalkan itu kan dari Sunda nih. Kalau misalkan ternyata nanti bride to-be-nya bukan orang dari Sunda, misalkan mau request Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau mau request misalkan karena kadang-kadang gitu ya, beberapa kali pada saat ketemu dengan calon pengantin kita ngobrol gitu kan, pada saat technical meeting terutama banyak banget kaum milenial sekarang yang udah nggak ngerti lagi dengan bahasa mereka. Dan akhirnya malahan makna dari sungkeman ini tidak tersampaikan dengan baik. Makanya biasanya sih sekarang kita lebih mengimplementasikan bahasa nasional bahasa Indonesia, which is karena biar orang tuanya pun ngerti dan anak-anaknya pun, karena tuh objeknya adalah si pengantin. Jadi mereka tuh benar-benar terwakili ungkapan apa yang pengen mereka ungkapkan ke orang tua. Kadang-kadang gitu kan, sebenarnya bagusnya sih pada saat sungkeman mereka yang langsung berbicara, tapi kadang-kadang dengan momen yang seperti itu
tidak mungkin kadang-kadang. Dan akhirnya mempercayakan pada MC, dan akhirnya itulah kenapa kita memilih bahasa nasional, agar maksud dan apa yang ingin mereka ucapkan, ingin mereka ungkapkan ke orang tua dan juga sepuh itu tersampaikan dengan baik. Iya, mereka juga paham ya. Betul. Iya, benar. Tapi ketika ada klien yang memang kekeh pengen pakai bahasa mereka, misalnya bahasa Padang atau bahasa Medan, kita sih tidak akan pernah menerima karena memang kita tidak pernah tahu kapasitas. Ya, atau kapasitas. maupun kapasitas kita. Jangan maksain. Kalau sudah ya hayu dah, kayak orang sudah gitu kan. Mungkin Dodi mah Dodi enggak. lebih ke nasional, karena dia orang Jawa ya. Ya, mungkin bahasa sudah Jawa. pun mungkin dia sudah Tapi nggak juga, tahu. bahasa Jawa nggak bisa juga. Saya bingung, Jawa nggak di aku, di Sunda juga enggak sebenarnya. Nah tadi kan udah pernah ke luar negeri juga nih, kayak Rudi ke Hong Kong kemana lagi? Itu tuh kliennya memang orang sana gitu atau orang Indonesia sih sebenarnya yang pengen di sana? Kalau kakak dulu. Sok aja. Ya terakhir sih waktu Dodi yang di Hong Kong itu emang kebetulan orang Indonesia, which is di sana karena mungkin dia pengen ngambil ambience yang berbeda. Dia pengen nge-treat keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Pada saat itu konsepnya memang pernikahan di atas boat. Jadi durasi 2 jam setengah kita keliling Victoria Harbor nggak salah betul ya. Jadi mereka benar ngambil angle, dan kebetulan si kapal itu emang sering banget dipakai untuk wedding. Jadi mereka juga udah tahu spot-spot mana ketika mereka harus berhenti. Di situ momen apa, di situ momen apa. Jadi pada saat video dan juga foto ngambil momen itu emang latar belakangnya si gedung apa, si apa gitu. Keren banget sih. Cuman itu 2 jam setengah kan, beres acara masuk angin lah, pusing lah, kita udah kan ngebelakangin si apa sih, jadi kita mundur, jadi pusing aja gitu Dodi. Nah, karena dia belum jadi orang pinter waktu itu. Kan kalau orang pinter pasti minumnya tolak angin. Masih iklan. Bayar. Itu seru sih, memang itu pengalaman yang baru juga buat Dodi. Terus pengalaman yang terakhir main juga yang sempet yang bawain weddingnya Amarzoni sama Iris Bella. Itu juga kan momen yang pricey juga, karena itu jujur Dodi nggak dikasih tahu siapa pengantinnya. Dodi nggak dikasih tahu konsepnya seperti apa. Dodi nggak dikasih tahu mau dikasih ke gue. Betul. Karena kita lagi dalam semobil, gitu kan. Dia sempat menolak. Karena kayak nggak yakin gitu loh. Karena nggak yakin dan itu secret banget gitu ya. Kan jauh. Rahasia gitu kan. Terus udah gitu. Dan Dodi juga nggak tahu itu bakalan live di TV. Dodi baru tahu live di TV itu H-1, dan Dodi sama sekali nggak dapat briefing sama sekali sampai hari H. Sampai akhirnya running itu semua live juga, semua itu kayak nggak ada briefing dari pihak televisinya, dari pihak WO-nya, karena WO pun menyerahkan ke Dodi. Jadi kayak wow, ini beban yang luar biasa gitu kan. Wah itu parah sih. Semua di situ ya, padahal kan ini acaranya besar, live gitu kan, artis juga. Apalagi ya itu, kan ada MC lebih pakar ngelihat Dodi kok gini ngebawainnya kok salah kayaknya gini kan, nggak dia. Wow, ngeri. Se-Indonesia tuh mungkin ngelihat gitu kan. Kalau makanya gimana? Kalau gue sih ke luar negeri mah, aduh, itu ngapain klien Indonesia, cuma memang mereka sengaja bawa aku atau kita nih ke luar negeri itu memang untuk bikin acara di sana aja gitu. Jadi memang rata-rata ya kliennya di sini, memang tinggal di sini, acaranya di sana. Tapi ya itu, alhamdulillah nggak ada kepikiran sama sekali ya dulu kita waktu jadi MC atau jadi penyiar ya mau bisa jadi MC ke luar negeri gitu. Jadi pertama kali itu kita dulu inget banget di Singapura ya, berdua itu nge-MC di Parkway ya, di depan orang-orang. Gue mah dalam hati gue ya, seorang-orang yang lalu lalang tuh kan siapa ini sih gitu, pasti lu sana gitu. Tapi dari Inggris kan? Bilingual ya, maksudnya bilingual. Tapi pesertanya orang Indonesia juga. Kita ada beberapa ya. Kayak misalnya invite untuk yang speed kita pakai bahasa Inggris. Tapi selebihnya sih bahasa Indonesia dan gitu. Kira-kira nih sehari ini, dalam sehari Om Dodi itu sanggup melayani atau jadi MC di berapa event sih? Kalau ngomongin soal berapa, kalau bisa dibagi 4 kayaknya bisa dibagi 4 tuh. Pecah-pecah ini di sini. Karena kita bukan amubas ya, yang bisa berbagi. Tapi jujur dulu emang kita sangat-sangat ada tawaran, ambil. Tempat yang satu di sini, tempat yang dua di sini, hajar. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, usia dan juga energi dan juga banyak banget inputan dari teman-teman, dari senior, dari guru, dari siapapun itu. Yang selalu Dodi ingat adalah please jangan cari quantity, tapi pertahankan kualitas. Itu paling penting. Kenapa? Karena ketika ngejar jumlah tapi kualitas menurun, buat apa? Jeleknya kitanya kan. Iya, betul. Dulu kita pernah ya nggak bisa sampai 5 kali sehari ya. Bahkan ada momen di mana kita ngejar malam ini kita di mana, besok pagi sudah di Bandung. Dulu kita sering banget masalah dengan serak gitu. Nah itu kan biasanya kan mungkin ada batas tertentu kan. Pasti ya. Betul. Apalagi di zaman sekarang ya, usia juga kayaknya ngaruh banget kan. Jadi mungkin jadi kita benar-benar selektif aja lah. Bukan berarti jadi satu hari
2, 3 Kalau gitu buat ya. wedding sih kayaknya kita nggak bisa lebih dari 2 ya. Bisa dari 2, betul. Pagi, malam kan. Ya, tapi kalau misalnya ada yang middle, ya resikonya middle Satu. berarti harganya jadi 2 gitu. Yang mempertahankannya quality. Kita masuk ke harga. Benar. Mahal loh. Sebetulnya kita nggak mahal, tapi banyak orang yang bilang kita mahal. Itu aja. Apa ya? Banyak orang yang bilang kita mahal. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Perlu digarisbawahi ya. Diluruskan. Banget dari mana asalnya. Banyak orang yang bilang kita mahal, padahal kita mah nggak mahal. Memang berapa sih? Mungkin pesannya aja yang mahal kali ya. Biar best lebih pada tahu nih kira-kira. Intinya gini, cicilan numpuk, bayaran banyak. Iya. Udah Tagihan juga numpuk. Belum kafe, budget kafe. Kita sebetulnya Iya, iya, minimal iya. buat beli susu kerbudak lah. Cukup. Tapi relatif sih soal angka karena ya itu tadi ya mungkin orang anggapnya mahal kita karena mungkin kita memulai karir di tahun berapa gitu kan. Udah tuir kali ya. Iya, jadi wah nih segen nih sebenarnya kalau soal harga sih santai Kita lah, cincai gitu. santai. Jadi tapi memang ada beberapa patokan harga yang kita kasih sama klien. Di antaranya kita melihat beberapa pertimbangan. Satu pertimbangan waktu, kedua tempat, ya. Ketiga juga rumit atau enggaknya acara, banyaknya VIP, banyaknya tamu gitu kan, konten-kontennya. Jadi kadang kayak gue pernah gini, Kai, yang MC-nya di Punten di Lembang jauh, kemudian ada banyak bulenya, kemudian pengen ada gamenya sekian, hadiahnya banyak, VIP banyak misalnya. Ya, VIP juga banyak Kai. Beliau adalah ini. Ya, oke, aku mahalin gitu. Mahal dalam artian tapi masih kejangkau lah gue bilang gitu ya. Cincai. Ya, dan kita nggak pernah yang namanya kudu gitu tah. Apa ya Kaku istilahnya? dengan Bukan kaku. Jadi gue nggak pernah gue tuh harus MC atau Iya, istilahnya nggak apa ngoyo, ya? nggak ngoyo. Oh, maksudnya gue tuh nggak mesti juga sama ini tuh harus diambil gitu. Jadi gue nggak ngotot gitu. Nggak ngotot ya, Gue nggak nggak ngotot. ngotot, Misalnya ada tawaran seperti itu, gue nggak ngotot. Ayo dong, aku harus gitu kan. Kalau gue mah sok aja mau, enggak juga. Ya kalau cocok kayu gitu ya. Makanya gue kasih harganya ya sesuai dengan kapasitas acara tersebut gitu kan. Tapi banyak juga kok yang dia udah nggak mahal sebetulnya, cuman kayak yang mahal aja gitu kesan. Nggak mahal, tapi kayak yang mahal. Kayak yang mahal aja. Nggak mahal cuma makanya Monode emang udah mahal. Oh gitu ya. Nah makanya sama Om Dodi nih kan MC tuh nanti bakalan perform tampil ya. Iya. Di depan pengantin, di depan orang tua, di depan tamu-tamu undangan. Nah itu kira-kira persiapannya tuh ngapain aja sih gitu kan, kita harus all out dong gitu. Kayak katanya bajunya Omang sama Dodi tuh menarik gitu. Oh, menarik. Emang coba dari magnet. Spesial Sebenarnya gitu. sih kalau persiapan yang paling penting buat MC sebenarnya adalah istirahat yang cukup. Itu penting banget karena itu ngaruh banget konsentrasi. Iya. Kita jadi center attention dari sebuah acara. Kita mandu acara berjalan dengan lancar atau tidaknya. Jadi which is MC itu sebaik mungkin memang harus istirahat dengan cukup. Jadi jangan heran kalau masa muda kita sudah terampas beberapa tahun ke belakang. Untungnya udah kenyang. Ya, Kita udah kenyang. Jadi tiap malam Sabtu sama malam Minggu jam 9 kita udah tidur. Masa sih, tapi kok kayak Dulu, nah dulu ketemunya sama Dodi lah. dulu kalau kita MC pagi tuh dia ya? mendingan ini ya. Kalau dulu kita MC pagi, kita mendingan nggak tidur sekalian. Kita bergaul, main, Zaman dulu mah kayak gitu, Karena zaman dulu. Ih, kuat daripada kesiangan dan segala macam. Nah kalau sekarang mah kebalikan kayak kayak Udah nggak bisa deh, Iya, karena iya, butuh iya. konsentrasi ya. Iya. Dan persiapan lainnya mungkin sih lebih ke ya itu tadi gitu. Kadang-kadang wardrobe juga penting banget ya. Bukan berarti kita harus wardrobe yang mahal, tapi kita harus menyesuaikan dengan seperti apa konsep acaranya. Iya. Terus proper enggaknya baju itu dipakai di suasana seperti Yes, itu. yes. Dan yang paling penting juga kadang-kadang banyak banget nih. Mungkin banyak banget juga orang-orang yang menganggap MC itu harus lebih wah dibanding misalnya pengantinnya atau segala macam. No. Nah itu kalau buat kita adalah big no-no. Jangan sampai kita melebihi sang punya acara Yes. si pengantinnya. Kita tetap ada di bawah sedikit dari si pengantinnya, tapi di atas dari si tamu-tamu. Betul, Itu juga penting betul, banget. Intinya kita harus menghargai itu acara gitu kan. Iya. Menghargai itu dalam segi ya itu dia tadi, jangan melebihi pengantinnya, tapi kita juga harus tampil keren gitu. Iya, Karena kan iya. orang juga ngeyewa kita pengen keren siapapun itu MC-nya ya. Betul, udah bayar Nyewa kita siapapun, gitu iya. kan. Jadi pada saat kita datang udah gitu
minimal disetrika lah gitu, minimal nggak kedodoran lah. Yang disetrika tuh apa sebenarnya? Muka yang disetrika. Harus sudah mulai kantung mata dan juga keriput. Tapi memang kalau kita sih dari zaman dulu sudah ini ya, udah kerjasama juga dengan beberapa teman kita yang punya wardrobe gitu. Gitu ya. Ada yang endorse tapi kesininya kebetulan kita hobi bikin jas. Nah, jadi kita punya sendiri jas itu. Makanya size itu fit banget dengan badan kita. Sih, tapi kalaupun memang kita mau endorse itu butuh banget fitting karena itu penting banget ya. Siapa yang mau ini open endorse? Boleh. Yang di sana dan dari 3D. Jadi alhamdulillah makanya bersyukur sama Allah itu selalu dimudahkan. Dimudahkan dalam hal jadwalnya, dimudahkan juga dalam hal cari baju itu gampang gitu. Makanya kita pengen temanya Mickey Mouse misalnya. dulu waktu si Seventeen. Kita punya teman-teman yang ada penyewaan baju seperti itu, gitu kan. Nah sekarang pas lagi pernikahan kebetulan ada juga teman kita yang suka bikin jas, pengen endorse kita juga. Tapi kebanyakan sih kita mau bikin aja. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tadi nih persiapan yang matang banget, kira-kira Om Akai sama Om Dodi bisa nggak nih ngasih tips ke brides to be, kira-kira milih MC yang baik dan benar tuh gimana sih? Ala Akai, Alisano dan Dodi 3D. Tips untuk para brides to be. Jangan buat brides to be kali ya, buat sama MC aja kali ya, buat temen-temen ya. Boleh. Buat semuanya aja. Buat semua lah ya, cara cara memilih. Karena kalau cara milih MC buat brides to be kesannya harus kita gitu ya kan. Jadi gini. Tapi emang. Emang ya. Jujur. Akai Alisano loh. Nomornya ada di bawah ini nomornya. Atau ini manajer? Siapa wedding aja deh. Guntur Sari Wetan ya. Apalnya? Gimana nih? Pertama, jangan pernah pelit waktu untuk meeting. Oke. Itu yang utama. Karena bagaimanapun kita harus tahu siapa klien kita. Betul. Bagaimana karakter orang tuanya. Bagaimana karakter pengantinnya. Kadang karakter pengantin sama orang tua beda. Iya betul. Ya, kemudian juga backgroundnya. Background itu bukan berarti orang kaya atau tidak ya, tapi kayak misalnya maaf ada masalah nggak di keluarganya, papa mamanya seperti apa, itu juga kita harus tahu, gitu kan. Kedua ya selebihnya lebih ke setelah kita tahu menyelami bagaimana karakter klien kita banyak discuss dengan WO sebaiknya seperti ini gitu kan. Jadi biar tidak ada sesuatu yang nggak enak pas hari hanya gitu. Jadi jangan pernah pelit sama yang namanya meeting, ketemu sama kliennya, sama WO-nya gitu kan. Kalau perlu ya harganya lah mahalin aja untuk misal kita kayaknya meeting 10 kali ya udah kita ada biaya buat meeting. Kalau sebenarnya sih kita tidak dibatasi ya, mau ketemu anytime anywhere oke. Jadi pertama kali meeting itu perlu, kalau buat gue bilang meeting penting banget. Iya. Meeting itu penting banget supaya karena kita bisa mungkin faktor kedekatan juga lebih enak ya nanti untuk kita di hari membangun chemistry gitu antara WO dengan MC dengan klien untuk mereka. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu meeting penting ya. Kalaupun memang mungkin saya juga termasuk orang yang kadang-kadang nggak bisa karena memang waktu juga tidak memungkinkan. Mungkin karena ya siaran kebetulan siaran kan sore. Sementara meeting itu mereka di siang ke sore kan. Jadi akhirnya kadang memang MC juga bisa dibilang harus mewakilkan kehadiran mereka itu dengan asisten atau siapapun yang mewakili. Itu juga merupakan jembatan kan. Jadi klien pengennya apa, WO pengennya apa, at least ada wakil kita yang hadir pada saat meeting dan beliau yang akan menulis dan menyampaikan ke kita untuk menyampaikan apa sih keinginan dari klien. Dan yang kalau buat brides to be sih mungkin lebih main di chemistry dan feeling kalau buat tulis ya. Kadang-kadang ya itu tadi mungkin brides to be juga kayaknya gue sih nggak cocok sama Dodi, kayaknya gue cocok sama Akai. Nah itu chemistry dan juga feeling itu main di situ karena ini kayak cocok deh orang ini untuk di acara kita misalnya gitu. Nah itu juga kadang intuisi seperti itu juga main juga ya untuk memilih vendor. Memilih vendor gak cuma MC aja sebenarnya kan ya. Ketika kita kedekatan dengan si A si B, ini ngobrolnya enak kok, lebih menyampaikan keinginan kita lebih enak ke si A dibanding si B. Nah itu juga kadang-kadang mempengaruhi Iya sih mempengaruhi sih. Kita kayak udah kerasa aja gitu. Faktor trusting ya. Kepercayaan itu juga penting banget. Dan yang paling penting sih buat sesama teman-teman MC sih yaitu ketika itu dipercaya oleh klien kita untuk membawakan sebuah acara, diamanatkan dan kita dibayar ya. Please try hard untuk do the best. Itu try hard to do the best yaitu dengan persiapan dari kitanya minimal itu tadi istirahat cukup. Yaitu tadi yang paling penting adalah ingat jangan ngejar kuantitas tapi ngejar kualitas. Ya. Setuju. Dan ya itu waktu tuh benar-benar penting banget kalau jadi MC wedding ya, karena tadi gue mesti ngorbanin hari Jumat nih.
kalau ada acara jam 7 pagi besoknya nih, setengah 7 kan harus sudah standby ya. Acara kan setengah 8 rata-rata. Tapi pernah loh, gue Kang Akai, kita pengen jam 7 udah akad nikah udah sah. Bayangkan Jamnya jam 7 ya? Jam 7. Berarti kita jam setengah 6 dong. Pihak KUA-nya ini saya harus nikahin lagi di tempat yang lain misalnya. Memang ada seperti itu. Misalnya. Ada juga yang keinginan keluarga, hitungan. Masih ngitung-ngitung. Jadi gue mesti jam setengah 6 tuh udah standby kan. Berarti kalau jam setengah 6 gue mundur 2 jam aja bangunnya. Setengah 6, kali gue setengah 4 ketika udah mandi gitu. WO kan pada dasarnya menyediakan cue card ya, data-data. Tapi kalau buat gue nih, mungkin Om Dwi juga sama, kita selalu punya catatan sendiri. Tulis tangan. Selalu literally tulis tangan. Kita bakal tahu letak-letak di mana kayak. Iya benar. Ya, makanya dia enggak aku nulis sendiri. Makanya di sini enggak, ini udah gimana aku aja. Oke, baiklah. Dan kita menulis tuh kadang-kadang sehari sebelumnya atau mungkin ya sejam sebelum acara kita. Kalau ada update ini VIP ya. Betul. Tapi minimal nih dari mulai cue card, kemudian juga baju nih. Kayak misalnya acara di Sabtu pagi nih, berarti gue nih jam ketika sebelum tidur jam 9 malam gue udah masukin tuh yang namanya baju-baju yang mau dipakai ke dalam mobil. Jadi udah masuk ke mobil ya? Malam-malamnya. Jadi malam-malamnya gue masukin ke mobil semuanya sama sepatu, aksesoris semua, catatan juga. Jadi pas paginya gue tinggal mandi, ambil perangkat yang harus dibawa tas misalnya atau apa, udah tinggal keluar karena mobil sudah siap. Nah gini nih ya, makanya tadi kan udah bilang nih MC itu seperti apa gitu ya. Kadang jadi pusat, istilahnya pusat komando untuk teknis dan lain-lain. Kita kan sering bareng nih ya sama Seven Wedding nih sama kayak Om Dodi nih. Kira-kira menurut Om Akai sama Om Dodi, kita nih Seven Wedding Concept dalam membantu per-MC-annya, pekerjaan MC selama hari H itu seperti apa? Ya kalau buat Seven Wedding sih kayaknya udah nggak perlu diraguin lagi ya. Ini truly deeply. Iya. Apalagi sekarang kan udah mahir banget ya. Dengan jam terbang ya. Dengan jam terbang ya. Karena bagaimanapun juga sebuah apapun juga sih itu vendor apapun, entah itu MC juga kan. Gue juga dulu awalnya mungkin MC agak berantakan itu kan awalnya ya. Tapi kan kesininya juga kita dengan pengalaman dengan jam terbang yang banyak kan jadi belajar ya. Kita terus belajar ya. Iya, dan alhamdulillah itu yang saya dapat tinggi dari Seven Wedding gitu kan. Semakin hari semakin baik, koordinasinya semakin bagus gitu. Banyak hal-hal miss yang kurang. Walaupun ada dikit-dikit, gue selalu percaya seperti ini. Gue selalu percaya sama yang namanya klien dan kita itu bukan nggak punya kesempurnaan gitu kan. Jadi pasti dia nggak sempurna, jadi jangan takut. Bunda Dorce ya. Iya. Jadi jangan takut, nggak buat ngebangun gua pede aja gitu ya. Jadi jangan takut, kita pergi menjadi MC, jangan takut salah. Karena gue yakin kalaupun kita ada sedikit salah penyebutan kayak apa tapi yang nggak fatal ya. Insya Allah si klien juga nggak akan marah kok gitu kan. Iya kan MC itu perlu keberanian sih. Kayak kamu jadi host Seven Wedding gimana? Tadi bener jangan jadi MC gas aja terus gitu. Om Dodi gimana Om Dodi nih? Tapi gitu sih bener. Kalau dulunya sih Seven Wedding semuanya bekerja dengan hati karena itu tadi ya ketika kita mengerjakan apapun itu pakai hati itu pasti hasilnya bakal kelihatan banget. Ikhlas dengan hati, dengan happy itu tadi. Dodi kebetulan juga sering banget dengan Seven Wedding sama timnya udah kenal, udah bisa heureuy, waduh segala macam. Itu penting banget, bener loh. Karena itu jangan sampai ada gap antara si vendor dengan siapa antar vendor ya betul. Ini kan karena ngebangun mood. Apalagi kok pagi-pagi kita masih lungse, masih loading segala macam ketika antar vendor yang diem-diem yang paginya tuh pagi hari Minggu lagi ya. Hari Sabtu udah hektik banget. Nah itu. Jadi kadang ngebangun ritme kerja yang enak itu dengan heureuy segala macam itu bakalan ngebangun kita untuk happy gitu kan. Yang salah satu di kelebihan dari Seven Wedding ini adalah ketika berhadapan dengan MC atau vendor dengan MC sih ya, dengan kita selalu dapat kayak udah keluarga. Jadi pas datang bukannya selamat pagi Om, makanya bukan gitu, tapi ini teh penyiar yang di radio gitu. Cuma jagain. Iya, tapi kecuningin sih sebenarnya ya anak-anak. Lebih kecuningin. Ini teh yang Om yang dulu. Ini teh
gue nyebutinnya kalau bisa aku datang nih ya. Siapa sih ya krunya Seven Wedding? Ada Roy, ada Bimo, ada Isal, ada Didam kayaknya ya. Si Didam itu kayak sering banget ya gini. Ketika gue datang nih pagi-pagi nih, kan pagi nih datang, Om Doi udah datang, sengaja salah-salahin gitu ya. Sengaja masih siaran di radio apa? Bukan radio Nenek. Itu juga mungkin tapi radio lain. Untuk apa ya? Untuk terus aku balas. Oh iya, makasih aku nyebutin yang lain di situ. Teman-teman gitu. Salah nih dikatainnya salah. Tapi itu kalau gue bilang sih itu salah satu dari cara mereka membangun kita biar ada kedekatan, biar enak, betul. Iya sih, biar akrab gitu maksudnya. Itu MC ya, kan segala sesuatu tuh via Mood. MC. Ya, mood juga perlu dijaga dengan baik kan. Mood semuanya nggak cuma MC aja. Ya WO-nya, vendor semuanya itu dibangun dengan baik. Nah, berarti ini kan udah deket banget nih ya sama Seven Wedding, bahkan sama tim-timnya Seven Wedding nih Om Ahmadi. Kira-kira kalau Bride to be pengen pakai jasanya Om Ahmadi sama Om Dodi nih lewat Seven Wedding, dapat benefit apa aja sih kira-kira buat teman-teman? Kalau tanya soal benefit, kita nggak menjanjikan apa-apa ya. Kita nggak pernah mau disebut MC bagus, kita nggak pernah disebut MC profesional, kita nggak pernah mau disebut, bukan nggak mau sih, lebih ke geli ya, lebih ke nggak enak gitu kalau ada orang, makanya mah MC-nya udah senior, makanya mah MC mahal, makanya mah MC udah bagus, semua udah gitu. Minta aja deh mau makanya nggak mau kalau aku mah. Kalau kita yang nyebut mah nggak apa-apa ya. Ke klien gitu ya, ke klien. Iya, makanya ini hasilnya bagus banget. Kalau buat dagang sih mangga, tapi kalau ketika orang itu aku pun merasa bukan risih apa yang nggak jadi beban kadang-kadang jadinya ke kita. Jadi kita nggak pernah ngejanjiin ngasih benefit apa, kita nggak pernah ngejanjiin bakal seperti itu rame atau apa segala macam, karena kita berangkat nge-MC itu dengan tanpa beban. Tapi minimal kita menjalankan semua tugas dengan baik gitu, sesuai dengan menyambutkan sampai akhir acara. Kita usahakan si klien itu tersenyum, akhirnya berterima kasih dan gak lupa sama kita gitu aja. Karena tadi kan momen pernikahan itu adalah momen sekali seumur hidup yang harus memorable. Jadi kita berusaha sebaik mungkin juga membawakan acara itu dengan baik, meminimalisasi kesalahan, dan yang paling syukur-syukur bonusnya adalah itu tadi, sukses, bikin orang happy. Dia pernah dikasih jam tangan. Iya. Aku juga pernah dikasih penton ya, maaf ya, duit lebih dari MC-nya. Terus itu bonus lah kayak seperti itu ya. Bahkan sampai kemarin tuh nikahnya udah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Kemarin masih ngirim makanan ke rumah. Makanya masih ingat nggak? Iya, tapi klien kita juga banyak yang repeat loh. Kan? Jadi kakaknya, adiknya tuh udah pasti betul. Nah itu betul. Faktor trusting, faktor kepercayaan yang nggak bisa dibeli dengan uang tuh seperti itu kan akhirnya kan. Jadi ya itu tadi, ini hal yang harus dipertahankan oleh semua vendor. Gak cuma MC, gak cuma WO doang gitu kan ya. Betul. Tapi kita ini juga sih semua berkat dukungan ini semua yang ada di sini ya. Benar. Karena kalau penontonnya nggak baik, kliennya nggak baik, WO-nya nggak baik, teman-teman vendor yang lain juga nggak baik, kita juga nggak bakal nyaman kan. Setuju. Nah terakhir nih, kalau Om Akai sama Om Dodi Instagramnya apa nih? Buat Bride to be kan mau follow, tapi kayak nggak mungkin nggak ada yang belum follow. Barangkali ada yang belum gitu ya, pengen tahu kira-kira. Instagramnya Akai di Akai Alisano, AKAY Alisano. Kalau nggak, kalau mau diketik. Kalau ntar ada di deskripsi di bawah ya, komentarnya. AKAY Alisano disatuin. Satuin terus di follow. Kalau di DODY 3-nya angka D. DODY 3D. Dodi 3D disatuin semua ya Om ya. Terakhir Teh, pesan dan kesan untuk tips buat bride apapun lah buat Bride to be nih dari Om. Kalau pesan milih MC sih sepertinya kita kembalikan kepada Bride to be ya, sesuai dengan harapan mereka masing-masing ya. Tapi gini, malah kalau kita sih menganjurkan untuk pilih vendor termasuk WO itu harus yang memang sudah kredibilitasnya jelas gitu, sudah benar-benar yang memang kita lihat backgroundnya seperti apa. Jadi jangan salah pilih WO lah kasarnya. Karena bagaimanapun juga buat kita sebagai MC ya, kita bisa bekerja dengan baik itu ketika WO-nya baik, kerjanya betul, begitu pula dengan vendor yang lainnya gitu. Semua ya secara keseluruhan. Maka ya.
pesan dari aku, jadilah vendor yang baik gitu. Vendor yang baik, Ya, oke. itu pesan buat Maksudnya ke semuanya, sana. karena kita bisa jadi seperti ini, bisa orang lain bisa jadi hebat gitu ya. Ya. Itu karena dukungan vendor-vendor juga. Betul. Gue mungkin didoain sama teman-teman dari vendor tim Sunda. Ya. Gue didukung juga sama vendor catering. Ya. Kakak ambil nih, kita punya rasanya, ambil aja. Ya, kan itu salah satu dari dukungan. Iya. Ya, dukungan ya, benefit Iya. ya. Ya, kalau enggak juga pokoknya hubungan baik ya itu juga perlu dibina. Ya, kita harus berhubungan baik dengan semua, maksudnya gitu Dengan ya, vendor dengan semua yang vendor tuh terkait. harus Makanya, baik gitu ya. Kalau buat teman-teman Brecubi, ya pilihlah vendor-vendor yang memang sudah kredibilitasnya udah baik, udah bagus. Ya. Salah satunya ini modern ya. Kita kan sering sama Seven Wedding. Ya. Om Dodi, ada Kalau yang buat bisa brides to be sih mungkin ya itu tadi yang namanya pernikahan kan momen seumur hidup sekali. Itu mungkin yakin sih pasti hektik, stres, Yes. deg-degan, pasti ada worried segala macam. Tapi ketika kita udah memilih vendor, memilih siapapun itu, udah pakai hati, udah percaya, itu bisa sedikit nurunin level stresnya, Yes. level pusingnya. Toh udah diserahkan ke WO, Betul, insya Allah WO juga pasti kan bakal Do the best, menjalankan, ya. betul, menjalankan itu tanggung jawab yang luar biasa kan. Jadi buat Brides to be please juga jangan terlalu jadi stres dan segala macam karena itu bakal ngaruh banget ke hari hanya. Ya. Nggak cuma dari outlooknya aja, mukanya yang ntar tiba-tiba jadi stres atau nggak segar, tapi lebih ke jalannya acara bahkan itu kadang bergantung juga dengan Mood si iya betul pengantin betul ya. betul. Jadi insya Allah lah kalau misalnya Brides to be itu udah milih vendor yang terbaik sesuai dengan hati, percaya, itu semuanya bakal running smooth and well. pastinya. Semua aura tuh bakalan Ya. Nikmatin aja pokoknya pancar. pas hari haru tinggal nikmatin acara, ketemu teman-teman, hai foto-foto segala macam karena itu tadi semua vendor tuh nggak bakalan diem, nggak bakalan cuman males-malesan Ya, karena all out lah. mereka bakalan Benar. melakukan yang terbaik pakai hati, bismillah lah pasti yang terbaik. Keren banget Ya, Insya jadi Allah, gitu. mari kita ciptakan MC dan WO yang aur-auran aja ya. Aura-auran aura aja. Keren banget. Judulnya aura-auran aura aura kita. Makasih banyak pokoknya nih buat Sami-sami, Iya, Seven nih, Wedding. Seven Sami-sami, Wedding. thank you Sukses semuanya. Sehat yang paling penting juga. Iya, sehat semuanya. Udah mau kita wawancarain di sini ngobrol-ngobrol banyak. Iya, So, padahal nanti- sibuk banget nih. Semoga nanti bisa ngobrol banyak lagi terkait Amin. pernikahan dan hal lainnya. Ya. Betul. Terima kasih juga nih Teh buat Mas Agi Coffee yang udah ngasih tempat kita senyaman ini nih. Ya, senyaman ini dan seenak ini kopinya. juga kopinya. Tadi gue udah habis. Kebetulan yang udah habis kan Rasanya enaknya. sama tehnya udah habis. Tehnya enak loh. Nanti kalau mau ke Mas Agi kita simpen linknya di deskripsi. Iya. Paling penting, makasih juga buat teman-teman Brides to be yang udah nonton video ini. Jangan lupa nih untuk klik like, komen, dan subscribe supaya tahu kalau Seven Wedding Concept ada video terbaru. Yes. Itu aja paling, makasih banyak Om Akai. Sama-sama, Thank you, ya. Terima kasih. Atas waktunya. Sukses buat Seven Wedding Concept ya. Iya, Betul. makasih ya. Makasih Brides to be, sampai jumpa lagi. Bye.